Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Mayate Samati. Di video ini, kita akan membahas dua aspek penting dalam ilmu bahasa, yaitu phonetics, phonology, dan morphology. Kita akan kupas masing-masing 5 konsep utama dari setiap bidang secara menarik dan jelas. Yuk, sekarang mari kita mulai dari phonetics dan phonology. Apa sih itu phonetics dan phonology? Phonetics adalah studi tentang bunyi-bunyi bahasa secara fisik, bagaimana bunyi dihasilkan, ditransmisikan, dan diterima. Phonology adalah studi tentang sistem bunyi dalam suatu bahasa, bagaimana bunyi-bunyi itu berfungsi dan diorganisasikan dalam pikiran penutur. Oke, kita lanjut saja ke pembagian phonetics. Yang pertama ada articulatory phonetics. Ini adalah cabang phonetics yang mempelajari bagaimana alat ucap kita, seperti lidah, bibir, gigi, dan pita suara, bekerja untuk menghasilkan bunyi. Contoh, coba ucapkan P dalam kata pet. Perhatikan bibir kita menutup lalu meletuskan udara. Ini disebut bunyi plosive bilabial. Selanjutnya, acoustic phonetics. Cabang ini mempelajari sifat fisik bunyi, seperti frekuensi, durasi, dan amplitudo. Fokusnya pada bagaimana bunyi merambat di udara. Contoh, bunyi S memiliki frekuensi tinggi dan durasi yang panjang, berbeda dengan B yang pendek dan rendah. Selanjutnya, auditory phonetics. Ini mempelajari bagaimana telinga manusia mendeteksi dan menginterpretasi bunyi bahasa. Contoh, beberapa orang mungkin tidak bisa membedakan bunyi I dan E karena persepsi pendengaran yang terbentuk dari bahasa ibu mereka. Nah, sekarang kita lanjut ke phonology. Jadi, saya mau jelasin lagi, apa itu phonology? Phonology adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi disusun dan digunakan dalam suatu bahasa. Kalau phonetics fokus pada fisik bunyi atau cara pengucapan dan mendengar, sedangkan phonology fokus pada pola dan sistem bunyi di dalam otak dan struktur bahasa. Nah, untuk pembagian phonology, yang pertama ada fonem. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna kata. Contohnya, sh dan s dalam sheep dan sheep dalam dua fonem berbeda karena mengubah makna kata. Selanjutnya, ada minimal pairs. Pasangan kata yang hanya berbeda satu fonem dan menunjukkan bahwa dua bunyi berbeda secara fonologis. Contoh, bad versus pad. Hanya berbeda antara B dan P. Namun, maknanya sangatlah berbeda. Oke, sekarang mari kita lanjut ke morphology. Apa sih itu morphology? Morphology adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata dan bagaimana kata dibentuk dari bagian-bagian kecil yang bernama morfem. Nah, selanjutnya mari kita bahas pembagian dari morphology. Yang pertama, ada morfem. Morfem adalah unit terkecil dari makna dalam bahasa, bisa berupa akar kata, imbuhan, atau gabungan keduanya. Contoh, kata unhappiness terdiri dari 3 morfem, yaitu an, yaitu prefix, happy sebagai root, and ness sebagai suffix. Selanjutnya, free and bound morphemes. Free morphemes bisa berdiri sendiri, misalnya book and run. Sedangkan bound morphem tidak bisa berdiri sendiri, misalnya ing and an. Contoh, kata replaying terdiri dari re sebagai bound and play sebagai free and ing sebagai bound.
Oke, selanjutnya kita bahas inflectional versus derivational morphemes. Inflectional mengubah bentuk kata tanpa mengubah makna dasar atau kelas katanya. Contoh, walk menjadi walk. Jadi, inflectional dari kata walk itu ada penambahan ed. Selanjutnya, derivational mengubah arti atau jenis kata. Contohnya, happy menjadi unhappily. Derivationalnya is unendly. Oke, selanjutnya kita bahas word formation processes. Ini adalah cara-cara membentuk kata baru seperti affixation, compounding, blending, and clipping. Contoh compounding. Tooth plus brush menjadi toothbrush. And contoh blending, smoke ditambah fog menjadi smoke. Oke, terakhir kita bahas morphological typology. Klasifikasi bahasa berdasarkan struktur morfologisnya. Isolating atau mandiri, agglutinating atau menempelkan morfem. Fusional, gabungan kompleks. Polysinthetic, menggabungkan banyak morfem dalam satu kata. Contohnya, bahasa Indonesia cenderung isolating, like makan, minum, tidur. Sedangkan bahasa Turki adalah agglutinating. Satu kata bisa punya banyak akhiran. Nah, itu tadi penjelasan singkat dan padat tentang 5 konsep penting dalam phonetics dan phonology dan serta morfologi. Semoga penjelasan ini bikin kamu lebih paham tentang struktur dasar bahasa, dari bunyi hingga pembentukan kata. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you!